Eternal Secret King Season 70. Bab 691, Keberuntungan. Dilihat dari nada bicara mereka, sepertinya mereka sudah lama mengenal satu sama lain dan memiliki hubungan yang baik. Dengan itu, ekspresi semua orang berkurang secara bertahap. Ketegangan di udara mereda juga. Jadi, Anda adalah sesama Taois dari Istana Enigma. Itu menjelaskan kemampuan Anda. Sebagai murid salah satu dari 5 doktrin sesat, Makam Sekte, Little Fatty tentu saja mendengar tentang Istana Enigma yang terkenal. Itu adalah sekte besar yang diciptakan oleh ahli kuno, Peri Linglong, yang akarnya ditelusuri kembali ke sejarah. Enigma Palace adalah tuan rumah untuk peringkat fenomena inti emas setiap generasi. Istana Enigma tidak memiliki banyak murid dan hanya akan ada satu murid warisan untuk setiap generasi yang berkeliaran di dunia sekuler. Murid Istana Enigma yang menjelajahi alam sekuler adalah yang paling misterius dan hampir tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Namun, selain penerus sekte makam, di antara penerus sekte super lainnya, penerus Istana Enigma memiliki peluang tertinggi untuk menemukan tempat ini. Su Zimo tahu tentang kemampuan Lin Xuanji sejak lama. Saat itu, ini adalah orang yang menyusup ke lembah tulang naga secara diam-diam dan membawanya untuk melarikan diri hidup-hidup. Lin Xuanji menyingkirkan penggaris besi di tangannya dan menarik kipas lipatnya sekali lagi, berkata dengan malu-malu, "Kalian pasti sampai di sini dengan cepat. Saya belum punya waktu untuk mengambil apapun." Petik 2. Su Zimo tersenyum. "Jangan bermimpi tentang itu. Ini adalah makam-makam sekte." Petik 2. Little Fatty melambai. "Tidak apa-apa, karena kamu adalah teman bos, kamu dapat mengambil apapun yang kamu suka di sini selain dari harta karun tertinggi sekte kami." Mata Lin Xuanji berbinar saat mendengar itu. Su Zimo merasa ada yang tidak beres. Saat itulah Lin Xuanji mencibir. "Rekan Taois, kamu benar-benar santai. Namun, saya juga bukan orang yang serakah. Saya tidak akan mengambil satu harta pun di dalam kuburan." Petik 2. Su Zimo mencibir, "Berhenti berpura-pura. Aku cukup mengenal karaktermu." Petik 2. Sebelumnya, Lin Xuanji sudah lama mendambakan Night Spirit setelah menyadari bahwa yang terakhir memiliki garis keturunan yang tidak biasa, tidak mungkin dia akan kembali dengan tangan kosong dengan begitu banyak harta di sini. Mulut Lin Xuanji sesak saat dia mengabaikan Su Zimo dan berkata, "Alasan kenapa aku di sini bukanlah karena harta karun di kuburan. Ini untuk Vena naga di sini." Petik 2. "Kamu ingin menghilangkan urat naganya?" Su Zimo mengerutkan kening. "Tepat sekali." Lin Xuanji mengangguk dan menoleh ke Little Fatty. "Pembuluh darah naga di sini adalah buatan manusia. Meskipun itu dipersiapkan untuk Anda oleh Master Makam, dengan kekuatan Anda, bahkan jika Anda mendapatkan harta karun terbaik dari Tumsek, Anda hanya akan dapat menerima 50% darinya." Petik 2. "Jika kamu mengambil terlalu banyak kekayaan, kamu tidak akan bisa menyerapnya sepenuhnya juga. Terlalu banyak sesuatu akan membawa dampak buruk dan pada saat itu, Anda hanya akan membawa bencana bagi diri Anda sendiri." Petik 2. Little Fatty tetap diam. Dia tahu bahwa Lin Xuanji tidak melebih-lebihkan. Vena naga melambangkan keberuntungan. Sekte makam sosok perkasa ini mendirikan Astral Dragon Sputum Lair dan terhubung ke langit dan bumi, mengumpulkan kekayaan medan perang kuno untuk membentuk urat naga ini. Butuh beberapa puluh ribu tahun sebelum terbentuk sempurna di era ini. Keberuntungan adalah sesuatu yang tidak berwujud dan ilusi. Meskipun Peri Linglong bukanlah seorang kaisar, statusnya di zaman kuno sangat luar biasa. Bukan hanya karena dia adalah istri kaisar manusia. Lebih dari itu, dia adalah seorang legendaris pengguna kekayaan besar yang bisa surgawi segalanya, memprediksi berkah dan bencana dan bahkan mencuri sekilas rahasia surgawi. Karena kemampuannya itulah umat manusia berhasil unggul dalam perang kuno, menghindari bencana yang tak terhitung jumlahnya yang akan memusnahkan ras. 9 ras primordial membencinya sampai ke inti. Legenda mengatakan bahwa dalam perang kuno, untuk mendapatkan keunggulan, 9 ras primordial mengirim ahli yang tak terhitung jumlahnya dalam ras mereka untuk menyergap dan membunuh Peri Linglong tetapi tidak berhasil. Meskipun keberuntungan tidak memiliki bentuk sendiri, itu benar-benar ada. Siapapun yang memiliki kekayaan besar dapat mengubah bencana menjadi berkah dan bahkan bertemu dengan lebih banyak kesempatan. Meskipun keberuntungan tidak akan menghasilkan peningkatan langsung pada kekuatan tempur seorang kultivator atau perubahan apapun yang terlihat, hal itu sangat penting bagi masa depan kultivator. Para ahli yang bisa berkultivasi ke tingkat sosok perkasa atau patriark semuanya diberkati dengan kekayaan. Jika mereka dikelilingi oleh kesialan, mereka pasti sudah lama mati di alam kondensasi Qi atau pendirian yayasan. Padahal, akan dianggap beruntung jika mereka hanya meninggal di usia tua.
Terlepas dari para ahli yang begitu kuat mereka berada di luar jangkauan, bahkan untuk paragon sejati dari berbagai sekte super yang memasuki medan perang kuno kali ini, 108 pada peringkat fenomena inti emas, semuanya telah bertemu dengan takdir abadi. Semuanya telah memasuki gua leluhur atau reruntuhan kuno. Semuanya telah memperoleh warisan yang ditinggalkan oleh beberapa ahli. Lin Xuanji berkata, jika kamu menyerap 50% dari pembuluh darah naga, sisanya akan menghilang ke dunia. Daripada membiarkan hal itu terjadi, Anda sebaiknya membiarkan saya mengambil sisanya. Petik 2. Roh harimau itu memutar matanya dan bertanya, menurut kata-katamu, kami bertujuh bersaudara bisa menyerap urat naga juga. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda menjadi satu-satunya yang mendapatkan semua manfaat? Petik 2. Iya. Golden Lion juga mengangguk. Kali ini, King melakukan tindakan langka dengan tidak menyangkal roh harimau. Lin Xuanji berkata dengan senyum palsu, tentu. Jika Anda bisa merebut vena naga itu, lanjutkan. Kamu tidak perlu peduli padaku. Petik 2. Ingat kata-kata itu. Jangan menyesalinya nanti. Petik 2. Kata harimau roh. Lin Xuanji bersumpah dengan jujur, saya tidak akan menyesal. Bagus. Roh harimau berkata, pertama, beritahu kami cara menyerap urat naga ini. Lin Xuanji memutar matanya. Su Zimo tidak bisa berkata-kata dan tertawa kecil. Jangan tanya lebih jauh. Metode untuk menyerap vena naga jelas merupakan keterampilan rahasia Istana Enigma. Tidak mungkin dia membagikannya kepada orang luar. Petik 2. Harimau roh menggaruk kepalanya. Bukankah itu berarti kita hanya bisa berdiri di pinggir lapangan dan menonton? Karena Fatih sudah mengatakan bahwa ada begitu banyak harta di istana, ambil saja salah satunya, Su Zimo tersenyum. Ah, baiklah. Roh harimau itu menyeringai. Dia sudah mengarahkan pandangannya pada harta karun yang memenuhi makam sejak lama dan hanya menunggu Su Zimo mengatakan itu. Ada dua rak batu di kedua sisi istana yang terbentang beberapa ribu kaki ke kedalaman. Di rak batu kiri ada senjata, biji besi langka dan material, ada segalanya. Di rak kanan ada semua jenis teknik budidaya rahasia. Dengan pandangan sekilas, Su Zimo bahkan melihat banyak keterampilan rahasia dari sekte super abadi, Buddha, dan iblis. Luar biasa. Su Zimo diam-diam tidak bisa berkata-kata. Itu adalah harta yang dikumpulkan oleh sekte perkasa makam selama hidupnya. Monyet dan yang lainnya tidak tertarik dengan teknik budidaya untuk manusia. Setelah memadatkan roh esensi mereka, mereka secara bawaan akan mewarisi beberapa ingatan ras mereka yang tersembunyi jauh di dalam garis keturunan, akan ada teknik iblis yang cocok untuk mereka. Mereka langsung berjalan menuju rak batu di sebelah kiri. Jarang bagi iblis untuk mendapatkan senjata yang cocok untuk mereka. Ini adalah kesempatan langka. Su Zimo juga mencari harta karun untuk rubah kecil. Sebelumnya, fire blocking basket miliknya tidak akan diambil oleh Dao Beng Xuan Yu jika dia tidak mencoba menyelamatkannya. Itu adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan untuk rubah kecil oleh ibunya. Monyet dan yang lainnya berkelok-kelok di sepanjang rak batu ke bawah. Di antaranya, mereka melihat banyak senjata Dharma tingkat tertinggi dan bahkan beberapa senjata Dharma sempurna dengan 5 pola Dharma. Namun, mereka tidak mengambil satupun dari mereka. Mereka harus sangat berhati-hati jika mereka hanya bisa memilih satu. Tiba-tiba, monyet berhenti di tengah jalan dan pandangannya tertuju pada tongkat panjang berkarat. Monyet mengangkat tongkat dan mengamatinya dengan cermat. Tidak ada yang istimewa dari tongkat itu. Bahkan, tidak ada pola Dharma di atasnya dan seluruh tubuhnya berkarat. Satu-satunya hal yang istimewa adalah bahwa benda itu akan berkilau dengan cahaya keemasan yang samar dari waktu ke waktu saat dipindahkan. Itu bukan senjata Dharma. Namun, saat monyet mengambil batang besi itu, Su Zimo menyadari bahwa sudut mata Lin Xuanji bergerak-gerak sejenak. Bab 692, Hadiah Besar. Meskipun Su Zimo tidak tahu asal mula batang besi, dia tahu bahwa Lin Xuanji memiliki mata yang tajam. Dia akan menyuruh monyet untuk mengambil batang besi. Namun, monyet sudah beralih ke Little Fatih. Fatih, aku ingin tongkat ini. Tentu saja, tak masalah. Little Fatih sedang dalam suasana hati yang baik dan langsung menyetujuinya. Hai. Telinga Su Zimo bergerak-gerak dan samar-samar dia bisa mendengar desahan samar dari Lin Xuanji. Sambil terkekeh dalam hati, Su Zimo berjalan mendekat dan berbisik, Kakak Lin, dari mana asal batang besi itu? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Lin Xuanji memutar matanya dan tidak mau menjelaskannya. Lalu mengapa kamu menghela nafas? Anda bahkan bisa mendengarnya. Petik 2. Lin Xuanji terdiam sejenak dengan mata melebar sebelum mencibir bibirnya. Saya tidak tahu apa itu sebenarnya, tapi saya tahu itu pasti sesuatu yang bagus. Itu tidak lebih lemah dari senjata Dharma yang terhubung. Petik 2. Set. Su Zimo tersentak.
Evaluasi itu sangat luar biasa. Lin Xuanji menjelaskan, ada terlalu banyak benda sakral, misterius dan surgawi di dunia ini. Itu bukanlah hal-hal yang dapat dibandingkan dengan senjata buatan manusia. Petik 2. Su Zimo mengerti. Misalnya, tulang Phoenix Dewa di tangan kanannya tidak memiliki pola Dharma tetapi lebih kuat dari senjata Dharma lainnya. Monyet melihat sekeliling dengan santai untuk mencari sepotong kain acak untuk mengikat tongkat dan membawanya di belakangnya. Roh harimau berjalan di sepanjang rak kanan dan kagum. Terlalu banyak harta yang membuatnya pusing. Dia mengambil pedang panjang dengan aura dingin. Setelah puluhan ribu tahun, pedang itu masih tajam seperti biasanya dan mengeluarkan niat mengerikan. Bilahnya hampir transparan dengan pola terukir di atasnya, itu seperti karya dewa. Itu adalah senjata Dharma yang sempurna. Meskipun roh harimau jatuh cinta padanya, dia meletakkannya kembali dengan enggan setelah bermain dengannya untuk waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, dia mengambil tombak dan memainkannya, terlihat sangat ganas. Sesaat kemudian, dia juga meletakkan tombaknya kembali. Roh harimau menghela nafas sekali lagi. Kalau saja dia bisa mengambil semua harta karun itu. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke sudut rak. Ada 4 pengait. Roh harimau itu berjalan maju dan mengambil ke-4 kail. Dia menyeka debu di atasnya dan mengungkapkan kait yang putih seperti giok dan hampir transparan. Tidak ada pola pada mereka. Mereka tidak terlihat seperti dibuat dari biji logam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saat harimau roh mengambil kaitnya, dia merasakan garis keturunannya bergerak dan sensasi misterius di dalam hatinya. Seolah-olah ke-4 kait itu terkait dengannya. Jantung harimau roh berdetak kencang saat dia mengedarkan inti batinnya untuk membentuk kaki harimau dan mengulurkan cakarnya yang tajam. Mereka memang terlihat mirip. Roh harimau itu menyeringai. Dia menemukan bahwa cakarnya mirip dengan 4 kait. Roh harimau mengulurkan cakarnya dan menyentuh kait di tangannya. Piak. Itu adalah sentuhan biasa. Namun, cakar harimau roh itu langsung terpotong rapi oleh kait di tangannya. Betapa tajamnya. Murid Suzimo sedikit mengerut saat melihat itu. Setelah mengolah Void Thunder manual, garis keturunan roh harimau itu luar biasa. Bahkan Blood Quencher akan kesulitan memotong ketajaman dan ketangguhan cakarnya. Sialan, hal buruk apa ini? Itu menghancurkan cakar saya. Petik 2. Roh harimau itu tertegun dan dikutuk dengan gusar, bersiap untuk melemparkan kembali ke-4 kait seperti giok. Tiba-tiba, secara tidak sengaja, kuku harimau roh melakukan kontak dengan kait. Seketika, darah segar menyembur dan mengotori kaitnya menjadi merah. Saat berikutnya, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Kait-kait itu bergerak ke atas di sepanjang ujung jari harimau roh tanpa terkendali dan perlahan-lahan menggali jalannya ke dalam. Pembuluh darah jari terhubung ke hati seseorang. Roh harimau itu mengangkat kepalanya dan melolong dalam penderitaan, menggerakkan telapak tangannya dengan naluri. Dengan itu, 3 kail yang tersisa menembus telapak tangannya. Saat mereka melakukan kontak dengan darah segar harimau roh, 3 kait yang tersisa menyatu ke telapak tangannya juga. Seluruh proses terjadi dengan sangat cepat dan pada saat Suzimo menyadarinya, ke-4 kait telah menghilang, meninggalkan roh harimau yang berguling-guling di tanah dengan kesakitan yang luar biasa. Petik 2. Roh harimau itu menggeram. Meretih. Tulang dan tendonnya berdering pada saat yang sama dan garis keturunannya melonjak. Seketika, dia kembali ke bentuk aslinya dan aura yang samar dan menakutkan terpancar dari tubuhnya dengan keganasan yang sangat deras. Kulit harimau roh sudah mulai robek dan dagingnya pecah. Saat berikutnya, dia pulih sekali lagi. Ekspresi Suzimo dan Lin Xuanji sedikit berubah saat mereka berseru pada saat yang sama, transformasi tubuh lengkap. Harimau roh sedang menjalani kesempatan besar. Nenek moyang peluang adalah 4 kait. Lin Xuanji berkata dalam-dalam, jika saya tidak salah, ada kemungkinan besar ke-4 kail itu adalah cakar dewa ras harimau. Saat ini, roh harimau tidak berguna bagi mereka. Setelah dia mengembangkan roh esensinya, dia akan bisa memanfaatkannya. Petik 2. 1 jam kemudian, jeritan tragis harimau roh mereda. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi bentuk manusia sekali lagi dan melompat dari tanah. Tanpa menggunakan banyak kekuatan, dia sudah bisa melompat ke ketinggian 100 kaki. Jelas bahwa dia telah mengalami transformasi total dan menerima dorongan besar untuk kekuatannya, membawa kultivasinya ke puncak inti. 1 langkah lebih jauh dan dia akan bisa mengembangkan roh esensinya dan berubah menjadi iblis-iblis. Di sisi lain, Golden Lion ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum memutuskan pedang, itu adalah senjata Dharma yang sempurna.
King juga memilih senjata Dharma yang sempurna, tapi itu adalah kipas angin. Ada sedikit kesedihan di matanya saat dia menatap kipas angin. Kipas itu berwarna biru kehijauan. Meskipun tidak ada kekuatan Dharma di dalamnya, itu memancarkan panas yang menyengat. Su Zimo langsung mengetahuinya. Kipas angin itu pasti dibuat dari bulu bifang. Kesedihan King pasti berasal dari ingatannya tentang ayahnya yang mungkin telah meninggal di gundukan pasir 1000 laba-laba. Di sisi lain, Rubah Kecil ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum memutuskan untuk memakai payung hitam. Mengapa payung ini? Su Zimo bertanya, senjata jenis ini tidak kuat untuk menyerang. Seringkali, itu hanya bisa digunakan untuk pertahanan. Petik 2. Tidak apa-apa. Dia tersenyum. Dengan payung ini, ketika saya berada di sekitar Anda, saya akan dapat membantu Anda memblokir beberapa pukulan fatal di saat-saat kritis. Su Zimo terdiam. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Rubah Kecil itu dengan tulus. Foxy, jangan khawatir. Aku pasti akan mengambil keranjang pemblokir api itu untukmu secara pribadi. Petik 1. Af. Rubah Kecil itu mengangguk. Aku percaya padamu. Monyet dan yang lainnya telah memilih harta yang mereka inginkan. Namun, Su Zimo masih belum tahu. Di ujung istana ada kerangka yang dibungkus jubah. Itu pasti pemilik makam ini. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu dan daging dan darah dari Conjoined Body Mighty Figure telah mengering, tulangnya masih asli. Legenda mengatakan bahwa bagi para leluhur Mahayana, daging mereka tidak akan membusuk bahkan setelah 100.000 tahun berlalu, tubuh fisik mereka benar-benar dalam keadaan tidak dapat dihancurkan. Kerangka dari Conjoined Body Mighty Figure bukanlah hal yang paling menarik. Di belakangnya, ada kolam listrik bundar yang bersinar menakutkan dengan petir ungu. Bab 693, Diagram Mata Air Kuning. Di kolam listrik itu, petir ungu menyala dan ular listrik merayap. Itu memiliki aura yang sangat menakutkan, seolah-olah bisa menghancurkan semua makhluk hidup. Kekuatan macam apa ini? Untuk mengumpulkan guntur surgawi di atas 9 langit di tempat seperti itu. Guntur adalah jenis energi yang paling tangguh dan paling benar di alam semesta dan juga yang paling sulit dikendalikan. Teknik budidaya yang melibatkan guntur adalah yang paling berbahaya dan satu kesalahan dapat menyebabkan nyawa mereka. Legenda mengatakan bahwa setelah alam Mahayana adalah alam Tiding Tribulation di mana kesengsaraan surgawi akan turun. Kesengsaraan surgawi akan tercipta dari guntur dan sangat kuat, bahkan para ahli terkuat di dunia dan kaisar kuno mungkin tidak dapat menahannya. Jika mereka tidak bisa melewatinya, bahkan patriark atau kaisar dengan kekuatan surgawi kelahiran kembali melalui darah harus dimusnahkan menjadi abu. Kesengsaraan surgawi adalah lambang kekuatan guntur. Sementara Su Zimo sedang merenungkan, Little Fatty sudah maju di depan sekte makam sosok perkasa. Meskipun dia hanya menghadapi kerangka, tidak ada sedikit pun rasa tidak hormat di wajah Little Fatty. Dia berlutut dan bersujud 3 kali dengan sopan kepada sekte sosok makam perkasa. Senior, aku memasuki tempat ini atas perintah dari Master Sekte untuk mengambil harta karun terbaik dari makam sekte yang ditinggalkan oleh Kaisar Dunia Bawah. Maafkan saya atas apapun yang telah saya lakukan yang mungkin menyinggung perasaan Anda. Petik 2. Tatapan Su Zimo bergeser. Sekte makam sosok perkasa dalam posisi lotus dengan satu tangan di lutut. Tangan lainnya menunjuk ke tanah pada diagram yang disatukan di hadapannya. Tatapan mata Lin Xuanji bersinar saat dia melambaikan kipas lipat di tangannya dan berkata dengan lembut, jika saya tidak salah, ini pasti diagram mata air kuning yang mengguncang dunia di masa lalu. Itu adalah senjata pembunuh hebat yang dikatakan mampu mengubur semua kehidupan dan 6 jalur reinkarnasi. Petik 2. Sayangnya, ketika Kaisar Dunia Bawah mengalami transendensi kesengsaraan, diagram mata air kuning hampir hancur setelah menahan kekuatan kesengsaraan surgawi. Itulah alasan mengapa itu diturunkan ke level senjata Dharma. Petik 2. Ah! Su Zimo berseru. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gulungan diagram itu memiliki asal-usul seperti itu. Lin Xuanji melanjutkan, namun, meski begitu, ini adalah senjata kaisar-kaisar dunia bawah. Meski menderita kerusakan parah dan jatuh ke level seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata biasa. Petik 2. Senjata kaisar. Su Zimo mengerutkan alisnya karena bingung. Dia tahu bahwa harta Dharma datang setelah senjata Dharma. Jika demikian, dari mana asal senjata kaisar? Sederhananya, senjata kaisar adalah Destiny Dharmic Treasures dari kaisar. Mereka membawa serta kekuatan, aura, dan keberuntungan para kaisar dan bahkan lebih menakutkan. Petik 2. Lin Xuanji memberikan penjelasan singkat. Su Zimo diam-diam kaget. Betapa mengerikannya kekuatan kesengsaraan surgawi untuk dapat menurunkan senjata kaisar ke keadaan seperti itu.
Dengan ekspresi hormat, Little Fatty mengulurkan kedua tangan dan mengangkat diagram mata air kuning sebelum membukanya perlahan. Guyuran. Suara sungai bergelombang dan memercik terdengar dari diagram mata air kuning. Semua orang mengalihkan pandangan mereka. Ada sungai kuning sungguhan yang bergelombang di dalam diagram mata air kuning. Diagram mata air kuning diselimuti oleh lapisan kabut dan memberikan cahaya kuning yang menakutkan, menerangi seluruh istana seolah-olah akan menenggelamkannya. Semua orang merasa tercekik. Itu bukan khayalan. Bahkan dengan fisik Suzimo yang kuat, dia merasakan gelombang ketidaknyamanan. Luar biasa. Lin Xuanji tidak bisa berkata-kata. Legenda mengatakan bahwa ketika mata air kuning turun, ia dapat menghanyutkan semua senjata di dunia. Biarpun senjata tingkat sempurna jatuh ke mata air kuning, itu akan berubah menjadi besi tua. Hanya senjata tingkat menghubungkan yang bisa melarikan diri tepat waktu yang bisa bertahan. Petik 2. Suzimo juga meratap, tidak kusangka bahkan setelah jatuh ke level ini dan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, diagram mata air kuning masih bisa melepaskan aura yang begitu menakutkan. Diagram mata air kuning melayang di atas kepala Little Fatty. Mata Little Fatty tertutup rapat dan dia bergidik. Dari waktu ke waktu, tubuhnya akan bersinar kuning, dia menjalani baptisan dari diagram mata air kuning. Lapisan benda hitam yang sangat bau muncul secara bertahap di permukaan kulit Little Fatty. Itu adalah ketidakmurnian di tubuhnya. Kabut yang dilepaskan oleh diagram mata air kuning meresap ke dalam tubuh Little Fatty dan membantunya membersihkannya, membersihkan kotoran sebanyak mungkin. Ini adalah kesempatan untuk Little Fatty. Orang luar bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil ini darinya. Lin Xuanji mencibir bibirnya karena iri. Air dari mata air kuning. Itu barang bagus. Petik 2. Maksud Anda, kabut kuning yang mengelilingi Little Fatty adalah air dari Yellow Springs? Suzimo bertanya dengan mata terbelalak tak percaya. Yellow Springs yang sebenarnya berada jauh di bawah tanah dan memiliki satu untuk melewati gerbang kematian dan jembatan tanpa jalan kembali. Hanya orang mati yang bisa melihat Yellow Springs. Bagaimana orang yang hidup bisa bersentuhan dengan air dari mata air kuning? Ini hanya dapat dianggap sebagai air Yellow Springs yang diencerkan. Kekuatan yang terkandung dalam kabut Yellow Springs hanyalah sebagian kecil dari 100 juta kekuatan air Yellow Springs. Petik 2. Lin Xuanji mencibir bibirnya. Jika itu adalah setetes air dari mata air kuning yang sebenarnya, tubuh Fatty ini tidak akan dibersihkan, itu akan langsung berubah menjadi nanah. Setelah berhenti sejenak, Lin Xuanji melanjutkan, namun, mata air kuning yang sebenarnya memang ada dalam diagram mata air kuning. Ekspresi Suzimo berubah. Sebuah buku kuno di dalam Istana Enigma mencatat bahwa alasan mengapa diagram mata air kuning menjadi senjata kaisar sejati adalah karena kaisar dunia bawah melepaskan kekuatan sucinya. Dengan tekad yang berani dan tak kenal takut, dia berjalan melewati gerbang kematian dan menyeberangi jembatan tanpa jalan kembali untuk mengambil sedikit Yellow Springs, menyegelnya dalam diagram dan mengubahnya menjadi senjata kaisar. Petik 2. Lin Xuanji berkomentar dengan sedikit kasihan, tentu saja, mengingat kemampuan Fatty saat ini, dia tidak akan dapat menggunakan diagram tersebut. Bahkan setelah turun level, diagram mata air kuning masih merupakan senjata Dharma. Jika Little Fatty ingin menggunakan diagram mata air kuning, dia harus terlebih dahulu maju ke ranah jiwa baru lahir dan mengembangkan roh esensi sehingga dia dapat memanipulasi kekuatan Dharma. Semua orang berdiri di tempatnya dan menunggu dalam diam. Tak satu pun dari mereka ingin melakukan gerakan sembrono yang dapat mengganggu peluang Little Fatty. 6 jam penuh berlalu. Akhirnya, pembersihan Little Fatty berakhir. Setelah pembersihan, Little Fatty menjadi jauh lebih kurus. Proses pewarisan belum berakhir. Guyuran. Tiba-tiba, fenomena inti emas muncul di belakang Little Fatty. Sungai kuning yang kabur menyembur dengan riak dan memancarkan aura jahat tak berujung dengan banyak mayat mengambang di dalamnya. Fenomena Yellow Springs sepertinya ingin menyatu dengan diagram Yellow Springs sebagai satu kesatuan. Kekuatan fenomena itu meningkat dengan cepat. Suzimo tiba-tiba melihat cahaya itu. Kembali ketika dia menyaksikan Little Fatty bertarung melawan pembudidaya Course Refinement Cult, dia sudah memiliki perasaan bahwa Little Fatty belum melepaskan kekuatan sebenarnya dari fenomena Yellow Springs. Fenomena Yellow Springs setidaknya bisa menduduki peringkat 20 teratas dalam peringkat fenomena. Baru sekarang Suzimo menyadari itu bukan karena potensi Little Fatty terbatas, itu karena harta karun tertinggi dari makam sekte, diagram mata air kuning, hilang di tempat ini. Diagram Yellow Springs berisi Yellow Springs yang sebenarnya. Kekuatan fenomena Yellow Springs hanya dapat dipahami dan dilepaskan sepenuhnya setelah mengalami aura Yellow Springs yang sebenarnya. Dengan mendapatkan diagram mata air kuning, tubuh Little Fatty bukanlah satu-satunya hal yang akan tumbuh lebih kuat.
Bahkan fenomena musim semi kuningnya akan menguat dan bahkan mungkin mencapai kejayaannya di masa lalu. Ini adalah proses panjang lainnya. Butuh 1 hari penuh sebelum proses pewarisan berakhir. Diagram mata air kuning jatuh kembali ke telapak tangan Little Fatty. Bang! Ledakan! Ledakan! Tiba-tiba, seluruh istana bergetar hebat. Seolah-olah sesuatu yang menakutkan telah terbangun dari kedalaman bawah tanah dan bersiap untuk bangkit. Mata Lin Xuanji terangkat. Kelahiran Vena Naga. Bab 694, Vena Naga. Vena Naga melambangkan keberuntungan. Keberuntungan bersifat inkorporeal sedangkan urat naga bersifat jasmani. Mengaum. Raungan naga terdengar. Naga dewa yang ganas melonjak dari tanah dan melingkar dengan kepala terangkat. Ia tiba di istana dan mengangkat kepalanya, meraung sangat keras hingga bisa menghancurkan batu dan logam. Ini bukanlah naga sejati dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan bayangan naga dewa. Itu benar-benar terbentuk dari aliran udara dan hanya memiliki bentuk naga. Pembuluh darah naga berada di bawah tempat ini. Karena diagram mata air kuning itulah urat naganya bisa ditekan. Sekarang diagram mata air kuning telah muncul ke dunia, pembuluh darah naga akhirnya bebas dari batasannya juga. Vena Naga bukanlah makhluk hidup yang sebenarnya. Itu dibentuk dengan mengumpulkan kekayaan dunia. Setelah membebaskan diri, tujuannya adalah untuk keluar dari kuburan dan kembali ke dunia. Saat urat naga keluar dari kuburan, itu akan menghilang. Keberuntungan itu akan kembali ke dunia, tidak ada yang lebih bijak tentang pembudidaya di sekitarnya yang akan menerima setetes urat naga. Tiba-tiba, diagram mata air kuning bersinar terang dan mengepak tanpa angin. Di dalamnya, gelombang kuning kabur melonjak. Itu sangat besar dan menyembur ke arah pembuluh darah naga, mencoba menarik yang terakhir ke dalam diagram mata air kuning. Mengaum, mengaum, mengaum. Pembuluh darah naga melolong di udara dan berjuang berulang kali saat mencoba melepaskan diri dari penyerapan Yellow Springs. Dua kekuatan yang berbeda itu saling bertarung. Sesaat kemudian, diagram mata air kuning sepertinya disadari tidak mungkin melahap seluruh urat naga secara utuh. Arus sungai kuning berkumpul di tempat tertentu dan menabrak urat naga dengan keras, menghancurkan yang terakhir menjadi beberapa bagian. Pembuluh darah naga menyebar dan berubah menjadi aliran-aliran udara berbentuk naga yang berenang liar di udara. Swoosh! Segera setelah itu, serangkaian gelombang besar sekali lagi muncul dari sungai kuning, mencoba menenggelamkan kelima bagian pembuluh darah naga dan menariknya ke diagram mata air kuning. Itu menambah dirinya ke tubuh Little Fatty. Itu persis seperti yang diprediksi Lin Xuanji. Bahkan dengan bantuan diagram mata air kuning, lemak kecil hanya bisa menyerap 50% pembuluh darah naga. Lin Xuanji menonjol dan menyatakan dengan senyum percaya diri, semuanya, saya tidak akan berdiri dengan sopan. Lin Xuanji menggantungkan kipas lipat di tangannya dengan santai di pinggangnya dan mengulurkan kedua tangannya. Dia mengedarkan inti emasnya dan membuat serangkaian seni roh yang memusingkan. Saat seni roh terbentuk, papan catur besar yang diisi dengan bidak catur hitam dan putih muncul di belakang Lin Xuanji, berputar dengan liar. Papan catur itu tampak seolah-olah bisa mengilhami rahasia alam semesta dan kehidupan semua makhluk. Pergilah. Lin Xuanji menunjuk ke depan. Papan catur diperbesar berulang kali dan menyelimuti bagian atas istana. Berputar perlahan, itu memancarkan aura misterius. Aliran udara Vena Naga melonjak liar di udara tetapi jalan keluar mereka benar-benar tertutup oleh papan catur. Hehe, jangan repot-repot mencoba kabur. Lin Xuanji tersenyum cerah dan melepaskan persepsi rohnya saat aliran cahaya roh melonjak dari ujung jarinya ke papan catur. Beberapa aliran udara Vena Naga mulai melonjak ke papan catur sebelum memasuki tubuh Lin Xuanji. Sebagian besar aliran udara urat naga berputar-putar di sekitar istana seperti lalat tanpa kepala, bahkan lewat oleh monyet dan yang lainnya. Roh harimau mengulurkan tangan dengan cakar besarnya dan meraih salah satu aliran udara Vena Naga, berteriak, ayo lihat kamu lari. Aliran udara urat naga langsung menghilang di genggamannya. Namun, keberuntungan itu tidak bertambah padanya. Monyet, singa emas, king-king dan rubah kecil semuanya berusaha juga tetapi tidak satupun dari mereka dapat menangkap urat naga. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan hal bodoh ini? Harimau roh memelototi Lin Xuanji dengan ketidaksenangan dan sedikit kecemburuan saat yang terakhir menangkap urat naga. Lin Xuanji berkomentar dengan gembira sambil mengontrol papan catur, Brother Tiger, karakter penting dalam hal keberuntungan. Karaktermu tidak cocok, haha. Petik 2. Pada kenyataannya, diperlukan teknik rahasia untuk menangkap urat nadi naga. Pertama-tama, Master pendiri Istana Enigma, Peri Linglong, adalah seorang ahli kekayaan besar. Dia secara alami mengerti bagaimana menangkap urat nadi naga serta kekayaan di dunia.
Monyet dan yang lainnya hanyalah binatang iblis, tidak mungkin mereka memahami hal-hal seperti itu. Cek. Harimau roh hampir meledak dari ekspresi puas di wajah Lin Xuanji. Roh harimau menoleh ke monyet dengan ekspresi frustrasi dan bertanya dengan gigi terkatup, "Saudara monyet, bisakah aku menamparnya?" "Tentu." Monyet mengangguk dan melanjutkan, "Tapi, aku ragu kamu bisa memenangkannya." Roh harimau mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di seluruh istana. Raungan ini sangat mirip dengan raungan naga sebelumnya, tetapi itu jauh lebih menakutkan. Keagungan dan perubahan, itu menyapu 9 langit dengan cara yang megah. Dibandingkan dengan raungan ini, auman naga yang dilepaskan oleh urat naga sebelumnya mirip dengan auman bayi naga. Semua orang menoleh ke arah suara itu secara naluriah. Tidak jauh dari situ, Su Zimo tidak bergerak. Namun, ada naga suci dengan panjang beberapa puluh kaki melingkari tubuhnya. Itu memiliki daging dan darah yang sebenarnya dan dilapisi dengan sisik naga yang berkilauan dingin. Serangkaian paku tajam menonjol dari tulang punggung naga dewa dan memiliki cakar tajam dan tanduk yang agung. Matanya dingin dan berwibawa saat mereka memandang rendah massa. Su Zimo melayang di udara di dalam naga melingkar yang mengenakan jubah hijaunya. Rambut hitamnya menari-nari dan matanya dalam saat auranya naik tanpa henti seperti makhluk surgawi yang dimaksudkan untuk menguasai dunia. Seolah-olah naga dewa itu adalah hewan peliharaannya. Monyet, harimau roh dan yang lainnya telah melihat Su Zimo melepaskan teknik ini sebelumnya dalam pertempuran di kota kuno dan agak tenang. Namun, Little Fatty dan Si Jian tercengang. Bahkan Lin Xuanji tercengang dan membeku di tempat, bahkan lupa melepaskan seni rohnya. Sesaat kemudian, dia bergumam, "Itu adalah keterampilan rahasia Kaisar Manusia, seni dragonifikasi kuno." Su Zimo mengangguk. Tidak heran mengapa Istana Enigma adalah sekte super dari daratan Tianhuang dan berhubungan dengan Kaisar Manusia juga. Di antara semua orang dari generasi yang sama, Lin Xuanji adalah satu-satunya yang mengidentifikasi seni dragonifikasi kuno. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah kemunculan seni dragonifikasi kuno, aliran udara Vena Naga yang awalnya kacau di istana melonjak menuju tubuh Su Zimo seolah-olah mereka telah menemukan rumah. Itu adalah pemandangan yang spektakuler seolah-olah ratusan sungai berkumpul di lautan. Petik 2. Lin Xuanji tersadar karena iri. Dia tiba di tempat ini dengan susah payah setelah melewati jebakan tak berujung dan tidak mengambil harta apapun demi urat nadi naga. Namun, Su Zimo adalah orang yang berdiri untuk mendapatkan keuntungan di penghujung hari. "Su Zimo, aku akan melawanmu." Lin Xuanji menjerit dan mengedarkan inti emasnya dengan sekuat tenaga. Tangannya membentuk segel lebih cepat dan energi roh melonjak lebih liar. Kekuatan isap yang kuat dihasilkan dari papan catur di bagian atas istana. Namun, semakin kuat kekuatan isapnya, semakin cepat aliran udara Vena Naga berkumpul menuju Su Zimo. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 80% dari sisa 50% Vena Naga direnggut oleh Su Zimo, hanya menyisakan 20% untuk Lin Xuanji. "Hahaha, itu makanan penutupmu." Petik 2. Harimau roh itu tertawa terbahak-bahak pada ekspresi frustrasi Lin Xuanji. "Kerja bagus, saudara. Bikin dia marah sampai mati." Petik 2. Rubah kecil tersenyum cerah dan berkata dengan tepat, "Tuan Lin, karakter Anda juga tidak bisa memotongnya." Sebenarnya, itu hanya inspirasi bagi Su Zimo untuk merilis seni dragonifikasi kuno. Dia tidak berpikir bahwa dia akan mencuri 80% dari Vena Naga yang tersisa dari Lin Xuanji setelah melepaskan skill rahasia. Sebagian alasannya adalah karena aliran udara Vena Naga memiliki hubungan yang lebih dekat dengan aura seni dragonifikasi kuno. Orang lain karena ini adalah keterampilan rahasia Kaisar Manusia yang dibuat menggunakan rahasia langit dan bumi. Tidak mengherankan bahwa itu bisa mencuri kekayaan dari tangan Lin Xuanji. Bab 695, masih hidup. Vena Naga yang terbentuk setelah puluhan ribu tahun secara bertahap terbagi antara Little Fatty, Su Zimo dan Lin Xuanji. Little Fatty mengambil 50% dengan bantuan diagram Yellow Spring Stumsek. Dengan bantuan seni dragonifikasi kuno, Su Zimo memperoleh 40%. Lin Xuanji mencoba yang terbaik untuk melepaskan keterampilan rahasia Istana Enigma tetapi hanya berhasil mendapatkan 10% pada akhirnya. Di alam fana, negara pengikut manapun yang menangkap urat naga bisa tumbuh dengan cepat dan berkembang menjadi dinasti yang bisa mendominasi sebagian dunia. Keberuntungan adalah sesuatu yang ilusi dan tidak akan ada peningkatan langsung dalam kekuatan seseorang setelah mendapatkannya. Namun, hal itu berdampak besar bagi masa depan para pembudidaya. Semakin besar kekayaannya, semakin banyak peluang dan pertemuan yang akan terjadi. Bahkan,
Itu bahkan bisa mencapai tingkat mengubah bencana menjadi berkah dan mengubah nasib seseorang. Lin Xuanji mencengkeram tinjunya dengan erat dan menatap Su Zimo dengan marah. Dia begitu marah sampai giginya bergemeletuk. Su Zimo, kamu benar-benar pembawa sial. Su Zimo mengangkat bahunya dengan ekspresi polos. Rubah kecil tertawa. Tuan Lin, Anda sendiri yang mengatakan bahwa pembuluh darah naga akan pergi ke siapapun yang mampu menangkapnya dan Anda tidak akan menyesalinya sama sekali. Aku tidak akan menyesal. Aku tidak akan menyesal. Lin Xuanji terengah-engah dan berkata dengan muram, tapi aku akan merasa dendam. Monyet dan yang lainnya menyaksikan di sela-sela dengan ekspresi sombong saat mereka tertawa terbahak-bahak. Secara alami, mereka semua berharap Su Zimo mendapatkan Vena Naga. Aku telah menyadari bahwa tidak ada hal baik yang keluar dari pertemuan denganmu. Lin Xuanji menghela nafas dan berubah menjadi lebih murung ketika dia memikirkan tentang apa yang terjadi selama pertemuan pertama mereka di Lembah Tulang Naga. Itu adalah hal yang sama pada putaran waktu sebelumnya. Telur naga itu seharusnya menjadi miliknya. Namun, itu dikonsumsi oleh sarjana yang tampaknya lemah ini dan anjing yang tidak berguna. F***, petik 2. Lin Xuanji melompat marah ketika dia memikirkan tentang apa yang terjadi di masa lalu. Dia bergegas ke depan Su Zimo dan bertanya dengan dendam, di mana anjing hitam besar itu? Kemana perginya? Aku harus lebih dekat dengannya sekarang karena kita tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Petik 2. Su Zimo merentangkan tangannya ke kedua sisi dan tersenyum tipis. Ini tidak denganku. Rencanamu akan gagal lagi. Petik 2. Dia bisa langsung tahu bahwa Lin Xuanji menyembunyikan desain pada Night Spirit lagi. Sungguh sial. Lin Xuanji berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri sekarang saat dia memelototi Su Zimo dengan enggan. Setelah kita meninggalkan tempat ini, ayo berpisah. Aku harus menjaga jarak darimu di masa depan. Petik 2. Saya telah menemukan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki penghitungnya. Kamu terlahir untuk membawa sial padaku. Petik 2. Su Zimo terbatuk lembut dan menepuk bahu Lin Xuanji, berkata dengan nada serius palsu, jangan bicara tentang kutukan dan yang lainnya. Itu akan merusak hubungan kita. Petik 2. Huff. Lin Xuanji memutar matanya. Saat itu, desahan bergema dari kekosongan. Saat berikutnya, istana menjadi sunyi senyap. Semua orang berdiri tak bergerak di tempat, seolah-olah anggota tubuh mereka diikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Ekspresi mereka membeku dan mata mereka dipenuhi dengan kebingungan, keterkejutan dan ketakutan. Aura penekan samar menyelimuti ke bawah. Melawan tekanan, semuanya terasa tidak penting seperti semut. Ada eksistensi lain di istana itu. Eksistensi yang jauh lebih kuat dari semua orang yang hadir. Hembusan angin jahat bertiup lewat. Suhu seluruh istana turun. Rambut semua orang berdiri dan mereka gemetar. Ah! Rubah kecil ketakutan dan kembali ke bentuk aslinya, membenamkan dirinya ke pelukan Su Zimo saat dia bergidik. Bahkan harimau roh dan singa emas yang jantan sekarang gemetar ketakutan, apalagi dia. Bisakah Anda menunjukkan diri Anda, senior? Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan mengamati sekelilingnya sebelum bertanya. Aura yang dipancarkan oleh keberadaan itu sangat menakutkan. Faktanya, itu bisa membunuh salah satu dari mereka di istana dengan mudah, termasuk dia. Alih-alih kehilangan akalnya, Su Zimo memilih untuk menonjol dan berbicara langsung dengan keberadaannya. Seseorang akhirnya tiba setelah bertahun-tahun. Suara itu kembali berdering, dipenuhi kesedihan dan emosi. Semua orang kaget saat mendengar itu. Mungkin hanya ada satu orang di kuburan yang akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Semua orang berbalik ke arah suara itu. Kerangka yang duduk di depan kolam listrik bergeser dengan mengerikan. Mungkin karena tidak bergerak selama puluhan ribu tahun, kerangka itu berderit seolah bisa berhamburan kapan saja. Segera setelah itu, tepat di depan semua orang, kerangka itu berdiri. Set. Semua orang tersentak. Bulu singa emas berdiri di ujungnya dan membuat seluruh tubuhnya tampak jauh lebih besar. Monyet, roh harimau, dan semua orang hampir jantungnya keluar dari tenggorokannya. Lin Xuanji meletakkan salah satu tangannya di belakang punggungnya dan jari-jarinya bergerak cepat saat mereka meramal. Su Zimo menyempitkan pandangannya dan agak tenang. Dia tidak mati. Sekte makam sosok perkasa dari puluhan ribu tahun yang lalu telah bertahan hingga sekarang. Sekte makam sosok perkasa berdiri dan jubah yang awalnya menutupi tubuhnya berubah menjadi debu dan tersebar, tidak dapat menahan korosi waktu. Tidak ada daging di kerangka. Namun, ada titik cahaya redup yang bersinar dari glabella, berkedip-kedip dengan sepotong kehidupan. Retak, retak, retak. Kerangka itu menoleh dan mengamati semua orang dengan soketnya yang kosong. Akhirnya, itu bertahan sejenak di Su Zimo sebelum membuang muka.
Su Zimo merasakan sensasi aneh. Meskipun sosok perkasa dari makam sekte tidak memiliki mata, Su Zimo samar-samar bisa merasakan bahwa sosok perkasa sedang menatapnya dengan aneh, seolah-olah sosok perkasa itu menaruh beberapa harapan padanya. Su Zimo tidak bisa merasakan permusuhan dari sekte makam perkasa ini menggunakan persepsi rohnya. Tentu saja, untuk seorang ahli tingkat itu, jika dia ingin membunuh semua orang yang hadir, dia bahkan bisa menyembunyikan rahasia surgawi dengan satu pikiran, apalagi melarikan diri dari persepsi roh Su Zimo. Su Zimo melihat ke arah Lin Xuanji di samping. Dia tidak bisa melihat ketakutan di mata Lin Xuanji saat ini juga. Su Zimo merasa lega. Kerangka itu berjalan menuruni tangga dan mendekati Little Fatih, menatap diagram mata air kuning di tangan yang terakhir tanpa suara dalam keadaan linglung. Little Fatih hampir ketakutan hingga menangis. Sesaat kemudian, kerangka itu mengulurkan tangan dan dengan lembut menggoreskan jarinya ke diagram mata air kuning. Itu seperti perpisahan. Little Fatih hampir takut keluar dari akalnya di depan kerangka dan tidak bisa memikirkan hal lain. Dia menopang diagram mata air kuning dengan kedua tangannya, tidak yakin apakah dia harus memegangnya atau melewatkannya. Senior, aku di sini hanya untuk mengambil harta karun terbaik dari makam sekte dari perintah para tetua. Aku tidak tahu bahwa kamu masih hidup. Suara Little Fatih hampir merintih. Sun Bai, meskipun dagingku banyak di tubuhku, tapi aku tidak enak. Dia benar-benar ketakutan keluar dari akalnya. Berlemak. Su Zimo memanggil dengan lembut. Pada saat itu, Su Zimo menggunakan keterampilan rahasia Sanskerta dari Sekte Buddha yang memiliki efek menjernihkan pikiran. Little Fatih telah kehilangan rasionalitasnya sepenuhnya saat ini. Jika dia tidak sadar, akan ada bahaya dia menyimpang ke jalan yang salah dalam kultivasi masa depannya karena trauma ini. Tangisannya berhenti dan matanya melebar, sedikit bingung. Fatih, sadarlah. Su Zimo berkata dengan muram, jika senior ini ingin menyakitimu, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Dia tidak perlu membiarkanmu mengambil diagram mata air kuning dan meninggalkan urat nadi di tempat ini untukmu. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Little Fatih menjadi tercerahkan dan hatinya yang awalnya bingung menjadi tenang secara bertahap. Kerangka itu menatap Su Zimo dalam-dalam dan mengangguk. Bab 696, Perpisahan Terakhir. Meskipun itu adalah tindakan yang tampaknya tidak signifikan, itu adalah bentuk pengakuan. Atau lebih tepatnya, itu adalah sekte sosok makam perkasa yang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Su Zimo. Harta karun ini telah mengikuti saya selama lebih dari 10.000 tahun. Untuk berpikir bahwa itu masih terdegradasi ke keadaan seperti itu pada akhirnya. Petik 2. Tengkorak itu menarik kembali telapak tangannya dan melihat ke arah Little Fatih sebelum berkata perlahan, jagalah diagram mata air kuning ini dengan baik. Setelah Anda maju ke ranah jiwa baru lahir, gunakan itu sebagai senjata dharma takdir Anda. Petik 2. Bahkan jika itu tidak dapat memperoleh kembali kemuliaan masa lalu, Anda harus memperbaikinya ke tingkat harta dharma. Alasan diagram mata air kuning berubah menjadi harta dharma adalah agar Little Fatih maju ke alam Mahayana. Namun, seberapa sulit untuk mencapai itu? Bahkan teladan yang pernah menjadi murid tituler sekte makam di masa lalu tepat sebelum mereka tidak berhasil menyelesaikan kemajuan itu. Jangan khawatir, senior, aku akan melakukan yang terbaik. Little Fatih mengangguk dengan marah dan menyingkirkan Yellow Springs diagram dengan sangat penting. Tengkorak itu mengamati sekelilingnya dan melihat ke roh harimau yang gugup, King dan yang lainnya, berkata dengan lembut, tidak perlu takut, aku sudah lama mati. Satu-satunya yang tersisa di kerangka saya adalah sisa-sisa kesadaran saya. Petik 2. 50.000 tahun yang lalu, saya gagal menerobos ke alam Mahayana dan hampir di akhir umur saya. Karena itu, saya hanya bisa menyiapkan Astral Dragon Sputum Lair dan menunggu generasi mendatang. Petik 2. Semua orang bingung. Karena dia sudah mati, bagaimana kesadarannya bisa bertahan sampai sekarang? Tengkorak itu sepertinya memahami kebingungan semua orang dan menjelaskan, dengan memanfaatkan makam ini, sisa kesadaran saya menyatu ke dalam pembuluh darah naga dan menyembunyikan rahasia surgawi ini. Begitulah cara saya berhasil tetap di sini. Sekarang pembuluh darah naga telah diserap, aku akan menghilang juga. Petik 2. Setiap orang tercerahkan. Kerangka itu melanjutkan, alasan mengapa saya meninggalkan sisa kesadaran ini adalah untuk mencegah diagram mata air kuning jatuh ke tangan orang luar. Ujian terakhir dari makam ini adalah aku. Petik 2. Setelah mendengar itu, semua orang memiliki ekspresi yang bertentangan dan merasa gentar. Jelas apa yang disiratkan kerangka itu. Jika salah satu dari mereka dalam kelompok itu menyimpan niat dan rancangan jahat pada diagram mata air kuning, mereka pasti sudah mati sekarang.
Meskipun itu hanya kesadaran sisa dari sosok perkasa tubuh gabungan, itu cukup kuat untuk membunuh salah satu dari mereka yang hadir. Mulut Su Zimo bergerak-gerak. Pikiran sekte-sekte makam perkasa ini tidak bisa digambarkan hanya sebagai berhati-hati. Itu lebih seperti dia dipelintir. Siapa sangka akan ada ujian terakhir bahkan setelah melewati semua ujian di awal. Pada saat yang sama, itu adalah ujian yang paling menakutkan dan paling fatal. Jantung Su Zimo berdegup kencang saat dia menoleh ke Lin Xuanji di samping. Tidak ada sedikit pun kejutan di mata Lin Xuanji, seolah-olah dia telah memprediksi ini. Memang. Su Zimo mencibir dalam hati, sungguh orang yang licik. Kembali ketika mereka pertama kali masuk, sebuah pikiran terlintas di benak Su Zimo ketika dia melihat bahwa tidak ada apapun di istana yang tampaknya telah tersentuh. Dapatkah Lin Xuanji benar-benar begitu perhatian? Hanya pada saat inilah dia akhirnya mengerti. Lin Xuanji telah mengharapkan adegan ini sebelum mereka sejak lama. Kerangka itu berbalik dan berjalan menuju Su Zimo. Ada 4 aura berbeda yang datang darimu. Tengkorak itu berkata perlahan, dari Sekte Abadi, Buddha dan Iblis. Serta Ki Iblis. Iya. Su Zimo mengangguk. Secara alami, rahasia di tubuhnya tidak bisa disembunyikan dari Conjoined Body Mighty Figure. Bagus. Baik sekali. Kerangka itu mengangguk berulang kali, tampak senang. Kerangka itu mengambil sebuah buku kuno dari rak batu di samping dan menyeka debu di atasnya sebelum menyerahkannya kepada Su Zimo. Bawalah buku ini bersamamu. Jika Anda dapat memenuhi keinginan saya, Anda pasti akan membawa berkah bagi orang banyak. Petik 2. Su Zimo mengambil buku kuno itu dan membukanya dengan lembut. Dia hanya melihat sekilas sebelum ekspresinya berubah. Buku kuno mencatat metode percobaan bagaimana manusia harus mengolah dan membentuk inti emas jika mereka tidak memiliki akar roh. Tentu saja, semua metode itu berakhir dengan kegagalan. Namun, ada banyak pemikiran dan kesimpulan yang dijelaskan di balik metode ini. Ketika dia menyaksikan Su Hong mencapai akhir masa hidupnya dan kehidupan menyedihkan warga negeri Yan saat mayat mereka terkapar di mana-mana, Su Zimo bersumpah bahwa dia akan menciptakan Dao dan mengubah nasib masa. Bagi orang lain, buku kuno ini sama dengan sampah. Namun, itu sangat penting bagi Su Zimo. Upaya dan metode yang gagal adalah pengalaman berharga yang ditinggalkan oleh para pendahulu mereka. Itu akan menghemat banyak waktu dan tenaga. Kerangka itu berkata, saya telah hidup selama lebih dari 20.000 tahun dan sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk ini. Sayang sekali saya tidak berhasil menemukan jalan lebih jauh. Petik 2. Jika Anda tega melakukannya, saya hanya dapat mengandalkan Anda untuk terus menempuh jalan ini. Jika bahkan seseorang seperti Anda tidak dapat melakukannya, saya khawatir ini mungkin jalan buntu. Petik 2. Su Zimo adalah seseorang yang mengembangkan jalan keabadian, setan, iblis dan Buddha. Bahkan jika dia tidak dapat membuat jalan dan membangun Dao baru, mungkin tidak akan ada orang lain di dunia ini yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Tentu saja, mengingat ranah kultivasi, pengalaman, dan pengetahuan Su Zimo saat ini, dia terlalu jauh dari kemampuan untuk membangun Dao. Su Zimo membungkuk dalam-dalam ke kerangka itu dan menyatakan dengan sungguh-sungguh, terima kasihku yang tulus, senior. Buku ini sangat penting bagi saya. Petik 2. Baik. Kerangka itu mengangguk dan titik cahaya di gelabelannya sudah pingsan. Setelah merenung sejenak, dia berbalik dan menunjuk ke arah kolam listrik di belakang yang berkedip ungu. Ini adalah kolam listrik ungu dan dapat digunakan untuk memperbaiki tubuh dan senjata seseorang. Ada manual kuno di tengah kolam listrik dan itu salah satu teknik budidaya dari Void Thunder Manual, yang dikenal sebagai Purple Thunder Manual. Ini adalah teknik budidaya tingkat surga dan mengandung banyak sekali teknik. Selain seni mental, ada juga seni dharma. Bawa itu bersamamu. Petik 2. Su Zimo sangat senang mendengarnya. Teknik budidaya memiliki 4 tingkatan, langit, bumi, gelap dan terang. Ethereal Peak bahkan tidak memiliki teknik kultivasi tingkat gelap atau seni dharma. Hanya keluarga aristokrat dan sekte atas yang memiliki teknik kultivasi kelas gelap dan seni dharma. Teknik kultivasi tingkat bumi dan seni dharma terbatas pada sekte super dan tidak boleh diberikan atau dibocorkan kepada orang luar. Meskipun ada banyak teknik kultivasi dan seni dharma di rak-rak batu, Su Zimo melihat bahwa kebanyakan teknik itu tingkat cahaya. Bahkan jika ada di tingkat gelap, itu adalah volume individu dan tidak lengkap. Tapi sekarang, ada teknik budidaya tingkat surga tepat di depan Su Zimo, ini adalah kesempatan surgawi. Selanjutnya, ini adalah bagian dari Void Thunder Manual. Su Zimo memiliki kekuatan guntur di dalam tubuhnya untuk memulai. Dengan demikian, proses kultivasinya akan jauh lebih mudah. Sekarang semuanya sudah siap, Su Zimo hanya perlu maju ke ranah jiwa baru lahir untuk dapat mengembangkan panduan guntur ungu.
Lin Xuanji menjadi hijau karena iri sekali lagi. Ini pasti efek dari pembuluh darah naga. Lin Xuanji berada di ambang air mata dan meratap secara internal, jika tidak, kesempatan ini kemungkinan besar akan menjadi milikku. Tengkorak itu berbalik dan kembali ke peron. Itu duduk perlahan dengan ekspresi lega. Saya akhirnya bisa pergi dengan damai sekarang. Kalian semua baik, sangat baik. Petik 2. Dengan itu, titik cahaya pada glabela kerangka itu benar-benar redup. Setelah kehilangan dukungan energi sosok perkasa, kerangka itu runtuh dan berubah menjadi debu. Su Zimo menghela nafas lembut, terlihat emosional. Legenda mengatakan bahwa umur dari Conjoined Body Mighty Figure adalah lebih dari 20.000 tahun. Namun, sekte makam sosok perkasa ini mampu menampilkan kemampuan yang begitu saleh untuk memperpanjang waktunya di dunia ini menjadi 50.000 tahun dan menyaksikan pemandangan ini hari ini. Hanya pada saat inilah jejak keberadaan terakhirnya lenyap dari dunia ini. Tanpa sepatah kata pun, semua orang membungkuk serempak ke arah gundukan debu. Itu adalah bentuk penghormatan. Pada saat yang sama, itu adalah perpisahan terakhir. Bab 697, memperbaiki formasi pedang. Kolam listrik ungu berderak dan bersinar dengan aura yang sangat menakutkan. Su Zimo berkata, kolam listrik ini dapat digunakan untuk memperbaiki tubuh seseorang. Mereka yang bisa menahannya, kita akan memurnikan tubuh kita di dalam bersama. Namun, perhatikan bahwa kekuatan guntur adalah yang paling berbahaya. Jika Anda merasa ada yang tidak beres, segera pergi dan jangan memaksakan diri. Petik 2. Aku menunggumu mengatakan itu. Lin Xuanji tertawa kecil. Dia secara alami ingin mendapatkan kompensasi untuk fakta bahwa dia hanya menangkap 10% pembuluh darah naga untuk perjalanannya ke sini. Rubah kecil melompat keluar dari pelukan Su Zimo dengan tergesa-gesa dan mengerutkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Meskipun iblis sebagian besar kuat secara fisik, ada beberapa pengecualian. Ras rubah tidak bergantung pada tubuh mereka untuk kultivasi mereka. Su Zimo mengangguk dan berjalan maju, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Di alam fana, ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh melewati kolam listrik. Bagi mereka, kolam listrik mewakili bahaya dan kekuatan destruktif. Su Zimo memasuki kolam listrik ungu dan bergidik. Kolam listrik bersinar terang dan menyilaukan dengan sambaran petir yang menyilaukan. Satu demi satu, petir ungu melonjak di sekitar Su Zimo sebelum memasuki tubuhnya dengan liar. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan maju ke kedalaman kolam listrik ungu. Lin Xuanji bergegas ke belakang segera setelah itu. Saat dia masuk, matanya menunjukkan ekspresi kesakitan. Namun, dia menahannya segera setelah itu. Semakin banyak rasa sakit yang bisa ditahan seseorang di dalam kolam listrik, semakin kuat tubuh mereka akan dimurnikan. Kekuatan di perimeter luar kolam listrik dianggap tenang. Semakin dekat ke intinya, semakin liar kekuatan guntur. Ia naik dengan sambaran petir, seolah ingin memusnahkan, menenggelamkan, dan melahap segalanya. Seseorang hanya bisa benar-benar mengalami arti dari murka guntur di tengah kolam listrik. Monyet, harimau roh, singa emas dan king-king mengikuti di belakang Lin Xuanji. Keempatnya termasuk ras iblis yang menekankan pada kekuatan tubuh seseorang, secara alami tidak mungkin mereka melewatkan kesempatan seperti itu. Awalnya, Little Fatty dan Si Jian tidak berniat masuk. Namun, ketika mereka melihat semua orang bergegas masuk, termasuk Lin Xuanji, sepertinya kolam listrik tidak menakutkan dan mereka berdua tergoda. Haruskah kita berlama-lama di luar kolam listrik? Si Jian menyarankan. Iya. Mata Little Fatty berkedip saat dia berkata, saya pikir tidak apa-apa. Kita seharusnya tidak berada dalam bahaya selama kita tidak menjelajah jauh ke dalam kolam listrik. Petik 2. Ayo pergi. Keduanya memasuki kolam listrik. Petik 2. Saat mereka masuk, mereka menjerit. Itu adalah yang terburuk bagi Si Jian, dagingnya terbelah, rambutnya berdiri tegak dan asap mengepul dari ketujuh lubangnya. Pertama-tama, sekte wayang tidak peduli tentang temper tubuh. Sebelum dia disetrum hingga pingsan, Si Jian bergegas keluar, terlihat sangat celaka dengan wajah yang menghitam. Rubah kecil itu mengendus dan berkata dengan bingung, aneh, kenapa ada bau daging panggang yang enak. Si Jian hampir meludah darah saat mendengar itu. Little Fatty sedikit lebih baik dari Si Jian. Bagaimanapun, tubuhnya baru saja mengalami transformasi karena kabut yang dilepaskan oleh diagram mata air kuning. Dengan demikian, tidak ada kerusakan listrik. Meski begitu, Little Fatty mengalami rasa sakit yang luar biasa saat tubuh gemuknya bergerak berulang kali. Bukankah ini hanya penderitaan yang sia-sia? Little Fatty mengeluh di dalam hati, saya menjalani hidup yang baik dengan makan makanan enak, menikmati tidur yang nyenyak dengan tubuh bulat yang bagus.
Mengapa saya harus menyiksa diri saya sendiri seperti ini? Petik 2. Tidak butuh waktu lama baginya untuk keluar. Saat ini, hanya ada 6 orang di kolam listrik: Su Zimo, Lin Xuanji, Monyet, Harimau Roh, Singa Emas dan King King. Meskipun mereka semua berada di kolam listrik, posisi mereka bervariasi. Perbedaan antara mereka berenam juga jelas. Su Zimo telah tiba di tengah kolam listrik dan mengambil posisi lotus. Ki darah di tubuhnya melonjak saat dia menyerap kekuatan guntur yang merajalela untuk memperbaiki tubuhnya. Tanpa diduga, Lin Xuanji adalah yang paling dekat dengan pusat kolam listrik. Tidak heran mengapa dia adalah penerus generasi ini ke Istana Enigma. Metodenya tidak ada habisnya, kekuatannya tidak dapat diprediksi dan bahkan fisiknya sangat menakutkan sejauh itu. Monyet sedikit di belakang Lin Xuanji. Di belakang monyet adalah Harimau Roh. Sebenarnya, garis keturunan roh harimau adalah yang paling biasa di antara mereka semua. Syukurlah, dia telah mengolah bagian pembersihan sumsum dari manual Void Thunder dan mampu menukar darah melalui sumsumnya. Secara tidak sengaja, dia berhasil menyerap 4 cakar yang tidak diketahui asalnya ke dalam tubuhnya juga. Fisik Harimau Roh juga berubah diam-diam. Setelah Harimau Roh adalah Singa Emas dan King King. 6 dari mereka menemukan batas yang bisa mereka tahan di kolam listrik dan duduk, mengambil kekuatan guntur untuk kultivasi mereka. Sebuah gulungan yang terbuat dari kulit binatang melayang di tengah kolam listrik. Su Zimo mengulurkan tangan dan mengambil kulit binatang itu sebelum membukanya. Di sudut atas kulit binatang itu, ada 3 kata, petunjuk guntur ungu. Ini adalah bagian dalam Void Thunder manual yang dibuat oleh Kaisar Petir dan merupakan teknik budidaya tingkat surga. Jika seseorang dapat mengembangkan teknik budidaya tingkat surga saat maju ke alam jiwa baru lahir, mereka tidak hanya akan dapat berkultivasi dengan kecepatan yang menakutkan, roh esensi mereka juga akan jauh lebih kuat daripada roh esensi yang dibudidayakan dengan budidaya tingkat cahaya. Teknik itu adalah perbedaan antara surga dan bumi. Roh esensi yang kuat berarti bahwa seseorang akan mampu memanipulasi lebih banyak kekuatan Dharma dan lebih kuat. Su Zimo melirik sekilas sebelum memasukkan Purple Thunder manual dengan hati-hati ke dalam tas penyimpanannya. Teknik kultivasi ini akan menjadi dukungan terkuatnya untuk kultivasi keabadiannya setelah ia maju ke ranah jiwa baru lahir. Pada saat yang sama, Su Zimo mendapatkan keingintahuan yang sangat besar terhadap bagian Yin Spirit dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Bagian Yin Spirit muncul setelah bagian formasi inti dan berhubungan dengan alam jiwa yang baru lahir dari yang abadi. Tanpa menumbuhkan roh Yin, Su Zimo tidak akan bisa melihat teknik kultivasi dari bagian roh Yin. Su Zimo yakin bahwa bagian Yin Spirit yang diberikan Dai Yue kepadanya adalah teknik kultivasi tingkat surga. Dia tidak tahu apa batasannya. Selanjutnya, Dai Yue telah memberikan kepadanya mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar. Sampai saat ini, dia hanya bisa memanggil 7 Raja Iblis dengan 5 lagi yang belum muncul. Su Zimo menantikan apakah Raja Iblis lain akan muncul dengan bagian Yin Spirit. Saat dia mengalami kekuatan mengamuk dari guntur, sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia menarik 27 pedang terbang kelas tertinggi dari tas penyimpanannya. Itu adalah set pedang terbang yang dibutuhkan untuk membentuk formasi pedang iluminasi. Sebelum ini, pedang terbang kelas tertinggi tercemar oleh darah binatang iblis yang kuat dan kekuatan mereka akan berkurang setelah eksposur yang lama. Su Zimo juga merenungkan tentang bagaimana dia bisa meningkatkan set pedang terbang. Sekarang, dengan bantuan kolam listrik, dia benar-benar bisa menyempurnakan 27 pedang terbang sekali lagi. Meskipun dia tidak bisa menaikkan nilai mereka, dia bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan memberi mereka kekuatan petir. Dampak yang dihasilkan akan lebih besar dengan 27 di antaranya bersama-sama. Peningkatan kekuatan formasi pedang iluminasi akan terlihat lebih jelas. Su Zimo melambaikan tangannya dan 27 pedang terbang tersebar di sekelilingnya ke dalam kolam listrik ungu, bersinar dengan sambaran petir pada bilahnya. Setiap orang yang masuk ke makam itu telah memperoleh peluang untuk dirinya sendiri masing-masing. Pada saat itu, sekelompok pembudidaya tiba di atas makam, ada beberapa ribu dari mereka. Pemimpin mereka adalah seorang pria kurus kering yang menyerupai tiang bambu. Dia berdiri di udara dengan ekspresi dingin, menatap ke bawah saat matanya berkedip. Bab 698, 3 Sekte Utama. Rekan Taois Leng Ming, tempat kita berada ini adalah tempat kuburan. Seorang pria di belakang pembudidaya kurus berjalan. Dia memiliki ekspresi angkuh dan aura menakutkan saat matanya bersinar dengan aliran listrik. Lencana sekte tergantung di pinggangnya dengan kata-kata Zephyr Thunder. Orang yang berbicara adalah murid warisan dari salah satu dari 9 sekte abadi, Istana Guntur Zephyr, Su Cheng.
Su Cheng juga pemimpin lebih dari 1.000 murid Istana Guntur Zephyr yang telah memasuki medan perang kuno. Kultivator kurus adalah murid warisan lain dari makam sekte kali ini, Leng Ming. Leng Ming menarik kompas geomantik dan mulai menghitung. Sesaat kemudian, dia mengangguk. Seharusnya tidak ada kesalahan. Disinilah kuburan itu berada. Petik 2. Dia memelototi dengan dingin pada formasi medan di bawahnya. Perlahan-lahan, ekspresi kesadaran muncul di matanya saat dia mengangguk. Tidak heran ini sangat rahasia. Itu adalah Astral Dragon Sputum Lair. Petik 2. Karena kita sudah menemukan makamnya, ayo kita turun, kata Su Cheng. Tidak perlu. Leng Ming menggelengkan kepalanya. Pembuluh darah naga di sini telah menyebar, artinya seseorang telah tiba sebelum kita. Kami tidak perlu menerobos masuk. Kami tinggal menunggu di luar untuk mengumpulkan hadiah. Petik 2. Itu juga berhasil. Su Cheng mengangguk dan mengamati sekelilingnya, dengan sengaja meninggikan suaranya, harta di dalam makam itu nomor 2. Ada teknik kultivasi di sana yang saya bertekad untuk mendapatkannya. Tidak ada yang akan melawan saya untuk itu. Petik 2. Manual petir ungu yang legendaris, kan? Suara lain terdengar di belakang mereka berdua. Seorang pria dengan aura mematikan tiba di samping mereka berdua. Orang itu sangat jelek dengan wajah pucat dan bibir keunguan, dia mirip hantu jahat di neraka. Di belakangnya adalah raksasa yang menjulang setinggi 30 kaki. Raksasa itu terbungkus erat oleh kulit putih keperakan dari ujung rambut sampai ujung kaki sehingga bahkan hidung dan mulutnya pun tertutup. Meski begitu, bau busuk samar masih bisa tercium yang berasal dari raksasa. Pria jelek itu adalah murid warisan dari Course Refinement Cult kali ini, Situsi. Raksasa di belakangnya adalah mayat pertempurannya. Situsi berkata, apakah menurutmu aku tidak tahu? Dalam teknik kultivasi yang diturunkan di Zephyr Thunder Palace, alasan mengapa banyak seni dharma yang kuat tidak dapat dilepaskan adalah karena kalian tidak memiliki panduan guntur ungu. Petik 2. Mata Su Cheng berkedip dengan sedikit penghinaan saat dia berkata dengan acuh tak acuh, aku yakin kamu tidak di sini hanya untuk balas dendam ya, saudara Situ. Kultivator sekte boneka itu membunuh murid dari kultus penyempurnaan mayat. Aku pasti harus menangkapnya. Petik 2. Situsi berkata dengan dingin, saya juga ingin bagian dari harta karun di makam ini juga. Rekan Taois Leng Ming, saya di sini dengan ratusan murid dari sekte saya untuk membantu Anda. Tentu, Anda harus memberi saya bagian saya dari harta di kuburan juga. Petik 2. Kultivator lain yang mengenakan jubah putih menonjol, tampak anggun dan luar biasa. Dia adalah murid warisan dari 9 sekte abadi lainnya, Chaos Essence Sect Nihao. Pemimpin murid-murid Chaos Essence Sekte kali ini adalah yang teratas dari peringkat fenomena inti emas yang secara publik diakui sebagai inti emas nomor 1, Di Yin. Secara alami, melawan reputasi Di Yin, mudah untuk mengabaikan Nihao. Namun, pada kenyataannya, Nihao sangat kuat dan telah mengembangkan fenomena warisan dari Sekte Esensi Chaos. Jika bukan karena monster yang menjelma seperti Di Yin, dia akan menjadi pemimpin dari murid-murid Chaos Essence Sekte. Leng Ming tersenyum tipis. Semuanya, jangan khawatir. Saya hanya ingin mendapatkan kembali harta warisan dari Tumsek. Kalian bisa membagi harta yang tersisa di antara murid-muridmu. Petik 2. Dia mengamati tanah dan tersenyum acuh tak acuh dengan keyakinan ekstrim, seolah dia bisa mengintip melalui semua rintangan. Untuk mencegah kecelakaan, dia mencari bantuan dari 2 sekte abadi utama, Zephyr Thunder Palace dan Chaos Essence Sect. Sepanjang jalan, kultus penyempurnaan mayat dari 5 doktrin sesat bergabung dengan mereka. Dengan dukungan dari 3 sekte super, Leng Ming yakin bahwa diagram mata air kuning pasti miliknya. Adik laki-laki saya yang terkasih, saya mendengar bahwa Anda menemukan beberapa pembantu untuk diri Anda sendiri juga. Mari kita lihat dari orang macam apa Anda mencari bantuan, Fufufu. Petik 2. Di dalam kuburan. Lin Xuanji, monyet, harimau roh, singa emas dan King meninggalkan kolam listrik satu demi satu. Su Zimo adalah orang terakhir yang pergi. Sebagian, itu karena fisiknya bisa menahan kehalusan guntur untuk durasi yang lebih lama. Pada saat yang sama, dia menyempurnakan formasi pedang. Saat ini, dia sudah menyelesaikan formasi pedang. Meskipun 27 pedang terbang masih berada pada tingkat tertinggi, masing-masing memiliki sambaran petir ungu yang melingkari mereka. Selain ketajaman pedangnya sendiri, sekarang ada kekuatan guntur yang tangguh dan benar yang bisa menekan kejahatan. Su Zimo mengerutkan alisnya dengan lembut. Fatih, singkirkan harta tempat ini. Ayo pergi secepat mungkin, aku merasa ada yang tidak beres. Petik 2. Iya. Little Fatih mengangguk. Sungguh aneh bahwa kakak laki-lakinya, Leng Ming, belum menunjukkan dirinya. Terlebih lagi,
Mereka telah menghabiskan waktu lama di makam ini, hal lain mungkin terjadi jika mereka terus tinggal di sini. Little Fatih berjalan di sepanjang rak batu dan memasukkan semua harta karun lainnya ke dalam tas penyimpanannya. Terlepas dari beberapa dari mereka yang akan dia gunakan untuk dirinya sendiri, dia akan menyerahkan sisanya ke sekte. Itu akan menjadi pahala besar di pihaknya. Dengan prestasi itu dan pengakuan diagram mata air kuning, status Little Fatih di sekte pasti akan melampaui Leng Ming meskipun dia telah bergabung nanti. Ayo pergi. Little Fatih melambaikan tangannya setelah membersihkan harta karun itu dan semua orang kembali dari tempat asalnya. Tidak seperti saat mereka masuk, kelompok mereka tidak menemui hambatan apapun dalam perjalanan keluar, bahkan buaya embun beku kuno dan ikan gegat haus darah tampaknya bersembunyi. Semua orang memasuki danau dan bangkit terus-menerus. Ketika mereka berada puluhan kaki dari permukaan, mata Suzimo berkedip saat dia berbisik, semuanya, awas. Ada banyak orang di atas sana. Petik 2. Fufu, Oriole menguntit belalang sembari mengintai belalang. Lin Xuanji terkekeh. Fatih, kakak laki-lakimu itu sudah tiba. Dia terlihat sangat santai. Suzimo mencibir, tidak mudah menjadi Oriole. Swoosh. Tak lama kemudian, percikan muncul di danau saat kelompok Suzimo bergegas keluar dan melayang di udara. Mereka dikelilingi oleh beberapa ribu pembudidaya pembunuh dan semua dari mereka memiliki keserakahan tak berujung di mata mereka. 4 pembudidaya berdiri di 4 arah dan melihat ke bawah dengan aura deras. Mereka tidak lain adalah Leng Ming dari makam sekte, Su Cheng dari istana Guntur Zephyr, Situ Si dari kultus pemurnian mayat dan Ni Hao dari sekte esensi Chaos. Kakak senior, kamu memang datang. Little Fatih memelototi seorang pembudidaya kurus dan mengertakkan gigi. Fufu. Leng Ming tersenyum tipis. Adik laki-laki, aku benar-benar tidak mengharapkanmu untuk tiba di sini selangkah sebelum aku, tapi... Dia mengubah topik dan menarik senyumnya, menggelengkan kepalanya. Semua yang kamu lakukan adalah sia-sia dan hanya mengatur segalanya untukku. Kamu terlalu naif untuk bertarung denganku. Petik 2. Kakak senior, Master Sekte berkata bahwa siapapun yang mendapatkan diagram mata air kuning menang. Kamu sudah kalah dalam pertarungan. Little Fatih berkata dalam-dalam. Serangkaian seruan terdengar di kerumunan saat menyebut diagram mata air kuning. Senjata kaisar terkenal itu telah bersama kaisar dunia bawah selama bertahun-tahun. Meskipun nilainya telah jatuh, itu masih merupakan harta karun yang paling langka. Bahkan mata Su Cheng, Situ Si dan Ni Hao bersinar dengan godaan. Betapa naifnya. Leng Ming menggelengkan kepalanya dengan tatapan mengejek. Adik laki-laki, kamu masih naif seperti biasanya. Sebelum Anda menyempurnakannya menjadi senjata Dharma takdir Anda, diagram mata air kuning masih belum dimiliki siapapun. Aku secara alami bisa merebutnya darimu. Petik 2. Bab 699, tidak ada. Keributan di sini cukup besar dan banyak pembudidaya di sekitarnya sudah bergegas. Situ Si sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, mari kita selesaikan ini secepat mungkin agar orang luar tidak menjadi Oriole. Leng Ming mengangguk dan memelototi Little Fatih dengan tatapan dingin sebelum berkata perlahan, Junior Brother, jangan salahkan saya karena tidak memperhitungkan hubungan kita sebagai teman sekte. Saya akan memberi Anda 2 opsi untuk dipilih. Petik 2. Opsi pertama adalah menyerahkan diagram mata air kuning bersama semua harta karun di makam. Saya kemudian akan mengampuni hidup Anda. Opsi kedua. Petik 2. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Leng Ming disela oleh Little Fatih sebelum dia bisa menyelesaikannya. Little Fatih mencengkeram tinjunya dengan erat dan menggeram kata demi kata, aku tidak akan pernah menyerahkan diagram mata air kuning kepadamu. Dia melewati bahaya besar dan menemukannya dengan kemampuannya sendiri, mengapa dia harus menyerahkannya kepada Leng Ming? Wah, wah, wah. Leng Ming mengangguk dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Kamu memilih ini jadi jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Little Fatih menarik pedang terbang dari tas penyimpanannya dengan ekspresi tegas tanpa sedikit pun rasa takut. Leng Ming melirik sekilas ke Suzimo dan yang lainnya dengan tatapan mengejek sebelum mengejek. Kakak muda, aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar sudah dewasa. Untuk berpikir bahwa Anda akan tahu bagaimana mencari bantuan, itu mengesankan. Petik 2. Namun, beberapa orang dan beberapa binatang ini adalah dukunganmu. Ketika mereka mendengar kata, binatang, monyet dan yang lainnya menunjukkan ekspresi murka. Roh harimau itu membunuh saat dia memelototi Leng Ming dengan keras sebelum tertawa. Tiang bambu, lebih baik kamu kabur nanti. Jika tidak, jika aku mendapatkanmu. Hahaha. Petik 2. Leng Ming terkekeh. Adik laki-laki, kamu tidak bisa cukup naif untuk berpikir bahwa kamu bisa melawanku dengan orang-orang bodoh ini. Bukan siapa-siapa. Little Fatih tertawa juga. Ada total 9 dari mereka.
Selain monyet, harimau roh, king, rubah kecil, dan singa emas yang merupakan iblis, mana dari 4 lainnya yang bukan siapa-siapa. Dia adalah murid warisan dari Tumsek. Si Jian adalah murid warisan dari Sekte Boneka. Lin Xuanji adalah penerus Istana Enigma generasi mereka. Meskipun Su Zimo tidak memiliki sekte atau faksi saat ini, mungkin tidak ada seorang pun di medan perang kuno yang berani mengklaim bahwa dia bukan siapa-siapa. Selain itu, nama Su Zimo sudah cukup untuk menakuti orang sampai mati. Apa? Kamu tidak percaya padaku? Leng Ming tertawa terbahak-bahak. Karena itu masalahnya, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda beberapa paragon sejati dari daratan Tianhuang ini sehingga Anda setidaknya akan mengerti bagaimana Anda mati. Ini adalah murid warisan dari Course Refinement Cult, Situsi. Situsi memiliki tatapan dingin dan memelototi si Jian seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Si Jian berkata dengan lembut, serahkan orang itu padaku. Lin Xuanji berbisik, meskipun pria itu tidak memiliki fenomena inti emas, dia tidak lemah. Mayat setinggi 30 kaki di belakangnya sudah menunjukkan tanda-tanda evolusi menjadi Silver Course. Petik 2. Mayat pertempuran Course Refinement Cult dibedakan berdasarkan level. Mayat adalah level terendah dan sangat lemah, mereka dapat dihancurkan dengan mudah dengan senjata, api, dan air. Iron and Bronze Course datang setelahnya. Biasanya, Golden Course of Course Refinement Cult mampu mengendalikan Bronze Course. Di atas mayat perunggu adalah mayat perak. Leng Ming menunjuk ke orang lain dan tersenyum santai, rekan Taois ini adalah Nihao dari salah satu dari 9 sekte abadi, Chaos Essence Sect. Sekte Esensi Chaos. Su Zimo bergumam dan sosok yang menyerupai seorang kaisar melintas di benaknya. Diin dari Sekte Esensi Chaos. Orang itu benar-benar menakutkan dan merupakan musuh terkuat yang pernah dihadapi Su Zimo sejauh ini. Lin Xuanji berkata dengan acuh tak acuh, dia adalah adik laki-laki Diin. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak begitu terkenal adalah karena reputasi Diin, tapi dia memang memiliki beberapa keahlian. Petik 2. Su Zimo tidak memiliki banyak pengetahuan tentang paragon dari berbagai sekte super tetapi Lin Xuanji tahu segalanya di belakang tangannya. Su Zimo menoleh ke Lin Xuanji. Kami akan menyerahkan pria itu kepadamu karena kamu tampak begitu acuh tak acuh. Tidak apa-apa. Lin Xuanji melambai dan cemberut. Aku tidak bersama kalian. Sebagian besar manfaat di dalam makam diambil oleh kalian dan saya hanya mendapat sebagian kecil. Petik 2. Tuan Lin, apakah Anda berpikir untuk melarikan diri? Rubah kecil ingin mengganggu Lin Xuanji secara psikologis tetapi dia tidak jatuh cinta padanya. Tanpa tersipu, Lin Xuanji berkata dengan tulus, seorang pria tahu bahwa dia seharusnya tidak berdiri dalam menghadapi bahaya. Jangan khawatir, begitu pertempuran dimulai, aku pasti akan menjadi yang pertama lari dan tidak membuat masalah untuk kalian. Petik 2. Ini adalah Su Cheng, inti emas nomor 1 dari salah satu dari 9 sekte abadi, Istana Guntur Zephyr. Suara Leng Ming terdengar sekali lagi saat dia meninggalkan perkenalan Su Cheng untuk yang terakhir. Penggarap yang menonton di dekatnya berseru saat menyebut nama itu. Lin Xuanji menampilkan momen keseriusan yang langka dan berkata dalam-dalam, dia sangat kuat. Dikatakan bahwa dia mengembangkan fenomena warisan terkuat dari Zephyr Thunder Palace, Apocalyptic Five Thunders. Petik 2. Su Zimo menyipitkan matanya. Dalam peringkat fenomena inti emas sebelumnya, penerus Istana Guntur Zephyr berada di peringkat 9 dan fenomenanya adalah 4 petir. Di balik fenomena inti emas itu, dengan jelas dinyatakan bahwa tingkat tertinggi dari fenomena inti emas adalah menciptakan 5 petir surgawi yang memiliki kekuatan apokaliptik. 4 petir surgawi cukup untuk satu peringkat 10 besar dalam peringkat fenomena. Seberapa kuat orang ini dalam pertempuran jika dia bisa memanggil 5 petir surgawi? Lin Xuanji melanjutkan, orang ini cukup kuat untuk menjadi 5 besar atau bahkan 3 teratas dalam peringkat fenomena. Alasan mengapa dia ada di sini kali ini adalah agar dia bisa menantang Diin. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Lin Xuanji mengingatkan, jangan meremehkan lawanmu. Meskipun Anda memiliki fenomena ganda, mereka mungkin tidak bisa melawan 5 petir surgawi yang dilepaskan oleh orang ini. Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening. Sampai titik kultivasinya ini, dia belum menemukan siapapun yang bisa menantang fenomena gandanya. Paling banter, mereka hanya bisa masuk jalan buntu dengan salah satu fenomenanya. Begitu fenomena keduanya muncul, lawannya pasti akan dikalahkan tanpa peluang. Untuk berpikir bahwa dia akan bertemu dengan karakter buas sebelum tiba di Myriad Phenomenon City. Leng Ming memandang Little Fatty dengan senyum palsu. Bagaimana kalau memperkenalkan pembantu Anda sehingga kita bisa memperluas pengetahuan kita juga? Serangkaian tawa terdengar dari kerumunan Chaos Essence Sect, Course Refinement Cult dan Zephyr Thunder Palace.
Situsi dan Ni Hao memiliki ekspresi angkuh. Tangan Su Cheng berada di belakang punggungnya saat dia melihat ke atas di langit, dia bahkan tidak mau repot-repot melihat kelompok Su Zimo. Mengingat situasi saat ini, semuanya akan diselesaikan bahkan sebelum dia diminta untuk bergerak. Mereka tahu sebagian besar paragon dari berbagai sekte super. Dalam kelompok lawan mereka, selain Little Fatty dan Si Jian yang berasal dari sekte super, dua yang tersisa tampak sangat asing. Mereka adalah pembudidaya keliling atau murid sekte kecil yang hanya ada di sini untuk bergabung dengan kerumunan dan memperluas pengetahuan mereka. Sebelum dia meninggalkan kuburan, Lin Xuanji sudah mengenakan topengnya. Karena itu, wajar jika Situsi dan yang lainnya tidak dapat mengenalinya. Little Fatty mendengus sebelum menunjuk ke Lin Xuanji. Ini adalah... Lin Xuanji melambai buru-buru dan menyeringai cerah. Tidak perlu memperkenalkanku, aku bukan siapa-siapa yang akan segera pergi. Kalian bisa terus berjuang, itu bukan urusanku. Petik 2. Hahaha. Para pembudidaya yang hadir tertawa terbahak-bahak. Leng Ming menahan geli dan menunjuk ke kultivator berjubah hijau di samping Lin Xuanji dengan jijik di matanya. Siapa itu? Cepat kenalkan dia supaya kita bisa belajar lebih banyak juga, adik junior. Petik 2. Tepat ketika Little Fatty hendak berbicara, kultivator berjubah hijau berkata dengan acuh tak acuh, nama saya Su Zimo. Tiba-tiba, tawa di kerumunan menjadi hening. Seolah-olah semua pembudidaya yang hadir tercekik oleh tenggorokan. Bab 700, Ketegangan. Setelah keheningan sesaat, kerumunan menjadi gempar. Penggarap yang menonton dari dekat berseru juga. Set, itu dia. Su Zimo, monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island. Petik 2. Aku dengar dia memicu penyerbuan binatang sebelumnya dan menghancurkan kota kuno Istana Kaca di medan perang kuno. Istana Kaca dimusnahkan dan hanya beberapa pembudidaya yang berhasil melarikan diri. Petik 2. Ah. Nama saya Su Zimo. Dia mengatakannya dengan santai. Tidak ada nada sombong atau arogansi. Namun, itu mengejutkan semua orang yang hadir. Nama Su Zimo sendiri memiliki pengaruh terbesar. Setidaknya, di medan perang kuno menengah, nama itu lebih menakutkan daripada sekte super manapun. Ekspresi Situsi dari kultus penyempitan mayat dan Ni Hao dari sekte Chaos Essence sedikit berubah setelah mendengar nama itu juga. Pupil mata mereka mengerut dan wajah mereka terlihat muram. Leng Ming mengerutkan kening dalam-dalam dengan tatapan dingin juga. Jika Su Zimo bukan siapa-siapa, semua orang akan menjadi sampah. Bahkan Su Cheng dari Istana Guntur Zephyr yang sedang menatap ke langit dengan acuh tak acuh sebelumnya melihat ke bawah, memelototi Su Zimo dengan tatapan menyipit saat matanya bersinar dengan arus listrik. Su Zimo, fenomena ganda. Petik 2. Tatapan penasaran memenuhi mata Su Cheng. Awalnya, kelompok 9 Little Fatty tampak lemah dikelilingi oleh ribuan pembudidaya, seolah-olah mereka bisa mati tenggelam kapan saja. Namun, setelah Su Zimo berbicara, aura di sekitar mereka naik ke titik di mana mereka bisa melawan ribuan pembudidaya dan 3 sekte super tanpa dirugikan. Di medan perang kuno, keburukan Su Zimo adalah yang kedua setelah Diin. Kakak senior, kamu benar-benar sombong. Ini bukan siapa-siapa yang Anda maksud. Ketika dia melihat pasang surut bergeser, Little Fatty santai dan berkata sambil menyeringai. Leng Ming memiliki ekspresi muram saat dia mengabaikan Little Fatty dan menoleh ke Su Zimo. Dia menyapa dengan menangkupkan tinju sebelum berkata dengan muram, rekan Taois Su, aku sudah lama mendengar reputasimu. Memang, reputasi Anda mendahului Anda sekarang karena kita bertemu dalam kehidupan nyata. Petik 2. Su Zimo memiliki ekspresi acuh tak acuh dan tidak bisa diganggu. Meskipun niat membunuh melonjak dalam Leng Ming, dia tertawa palsu sebelum berkata, Fellow Daois Su, ini adalah pertarungan antara murid Tum Sekte. Selama Anda bersedia berdiri di pinggir lapangan dan tidak ikut campur, saya pasti akan memberi Anda kompensasi untuk itu. Petik 2. Oh. Su Zimo mengangkat alisnya. Saya ingin diagram mata air kuning. Apakah kamu akan memberikannya padaku? Petik 2. Hahaha. Kali ini, kelompok Little Fatty adalah orang yang tertawa. Leng Ming menarik napas dalam-dalam untuk menekan amarah di hatinya saat dia mengendalikan dirinya dengan tawa palsu lainnya. Anda pasti bercanda, sesama Taois. Diagram mata air kuning adalah harta karun tertinggi dari makam sekte jadi saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Selain itu, Anda dapat memilih dari harta karun apapun di dalam makam. Petik 2. Itu tidak akan berhasil. Sebelum Su Zimo dapat berbicara, Su Cheng menonjol dari samping dan menyela dengan dingin. Buku petunjuk Guntur Ungu di kuburan itu milikku. Su Zimo tetap diam. Istana Guntur Zephyr memiliki bagian dari warisan Kaisar Guntur. Tentu saja, Istana Guntur Zephyr tidak didirikan oleh Kaisar Guntur, tetapi muridnya. The Purple Thunder Manual adalah bagian dari teknik budidaya yang tidak dimiliki Zephyr Thunder Palace. Petik 2.
Lin Xuanji menggunakan teknik rahasia untuk mengirimkan suaranya ke dalam pikiran Su Zimo. Su Zimo mengangguk. Su Cheng memandang kelompok Su Zimo sebelum tiba-tiba berkomentar, siapapun yang menguasai teknik kultivasi, selama kamu menyerahkannya, aku bisa mundur dari pertarungan ini. Saudara Su, kamu. Ekspresi Leng Ming berubah, tetapi dia diganggu oleh tangan Su Cheng tepat saat dia akan berbicara. Su Cheng berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya menginginkan buku petunjuk guntur ungu. Saya tidak tertarik pada hal lain. Petik 2. Tidak peduli betapa liciknya Leng Ming, dia tidak bisa menyembunyikan emosinya saat ini. Little Fatty mencibir, jadi, seberapa dalam koneksimu, kakak? Memang, saya telah belajar sesuatu hari ini. Mengesankan, mengesankan. Petik 2. Apakah tidak ada yang akan menyerahkan Purple Thunder manual? Ketika tidak ada yang menjawab setelah beberapa saat, mata Su Cheng bergerak dengan arus listrik dan niat membunuhnya melonjak. Dia berkata dengan dingin, jika tidak ada yang menyerahkannya, saya harus berasumsi bahwa seseorang mencoba menyimpan teknik budidaya Zephyr Thunder Palace yang hilang untuk diri mereka sendiri dengan kurang ajar. The Purple Thunder Manual ada bersama saya. Jika Anda ingin mendapatkannya. Petik 2. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, ayo. Meskipun itu adalah dua kata sederhana, itu menyebabkan darah para pembudidaya yang menonton di dekatnya melonjak kegirangan. Mereka akan melakukannya. Jika kedua paragon ini bertarung, pasti akan ada pertempuran yang mengguncang bumi. Mungkinkah ini awal dari pertarungan untuk peringkat fenomena? Petik 2. Leng Ming sangat senang melihat itu. Semuanya benar-benar berhasil baginya. Jika seseorang menyerah dan menyerahkan Purple Thunder Manual, tidak ada yang bisa menentukan pemenang dari situasi saat ini. Tapi sekarang, Su Cheng tidak punya pilihan selain berdiri di sisinya. Sekarang diketahui semua orang bahwa Purple Thunder Manual ada di tangan Su Zimo, Su Cheng tidak punya alasan untuk mundur dan hanya bisa bertarung. Wah, wah, wah. Su Cheng mengangguk berulang kali dan memelototi Su Zimo dengan niat bertempur yang tajam. Auranya naik terus-menerus saat dia berkata perlahan, aku berniat menyelamatkanmu untuk saat ini dan hanya bertarung setelah kita tiba di Myriad Phenomenon City. Tapi karena kamu memiliki keinginan mati, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Ketegangannya tinggi dan mereka berada di puncak pertempuran besar hanya karena satu perselisihan. Astaga! Suara main-main terdengar dari kerumunan. Karena begitu terjadi di sini, izinkan aku ikut bersenang-senang. Ketika suara itu terdengar, pembudidaya dari Course Refinement Cult, Chaos Essence Sect dan Zephyr Thunder Palace mundur dengan tergesa-gesa untuk membuat jalan, seolah-olah mereka telah melihat wabah. Sekelompok pembudidaya berjalan dengan cepat. Para pembudidaya mengenakan jubah biru tua dan pemimpin mereka memiliki tangan di belakang punggungnya. Dia memiliki sikap acuh tak acuh dan berjalan, menjilat lidah merahnya yang mengerikan. Itu adalah salah satu dari 5 doktrin sesat, Poison Sect. Di Poison Sect, setiap pembudidaya membawa segudang racun beracun di tubuh mereka dan siapapun yang bersentuhan dengan racun tunggal bisa kehilangan nyawa. The Seven Lethals of Poison Sect bahkan lebih terkenal. Tidak peduli apa ranah kultivasi seseorang, mereka kemungkinan besar akan mati saat kontak dengan 7 letal. Meskipun hanya ada sedikit lebih dari 100 pembudidaya sekte racun, itu sudah cukup untuk mengirim kekacauan melalui kultus penyempitan mayat, sekte esensi chaos dan pembudidaya istana guntur Zephyr, menyebabkan yang terakhir mundur. Su Cheng memandang pemuda yang memimpin gerombolan itu dan sedikit mengernyit. Duren, kau berada di pihak siapa? Lin Xuanji sepertinya telah mengingat sesuatu dan berbisik kepada Su Zimo dengan ekspresi sombong, kurasa mereka di sini untuk membalas dendam padamu. Su Zimo tidak terkejut. 20 tahun yang lalu di medan perang kuno dasar, Xiaoning diracuni dan hampir kehilangan nyawanya. Dalam amarahnya, Su Zimo memusnahkan faksi sekte racun di medan perang kuno. Duren mengusap dagunya dan bertanya meskipun situasinya sudah jelas, rekan Taois Leng Ming, ku dengar kalian dalam masalah. Memang, Leng Ming tidak repot-repot menebak niat Duren. Duren tertawa. Aku bisa membantumu, tapi aku ingin bagian dari harta karun di kuburan. Baik. Leng Ming sangat senang dan buru-buru menjawab, itu pasti. Selama Anda berada di pihak saya, Anda pasti akan memiliki bagian dari harta karun di kuburan. Petik 2. Duren menoleh ke Su Zimo perlahan dan mengejek dengan tatapan berbisa, Su Zimo, apakah kamu ingat seorang pembudidaya sekte racun bernama Du Kei yang kamu bunuh di medan perang kuno 20 tahun yang lalu? Saya kakak laki-lakinya dan hari ini, saya di sini untuk mengambil nyawa Anda. Senyum Duren meresahkan, menyerupai hantu jahat dari neraka. Su Zimo memiliki ekspresi tenang saat dia mengeluarkan Blood Quencher dari tas penyimpanannya sebelum mengangguk. Anda datang pada waktu yang tepat. Aku akan membunuh kalian bersama. Petik 2.